Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan, karena di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kita lanjutkan di pembahasan masih berkaitan dengan mengurus tanah tanpa pemilik. Dan di sini beliau menegaskan wa fi waqtina al-hadir, kalau bicara zaman kita sekarang ini, hasba manasma, dan kemudian ini berdasarkan apa yang kami dengar, yang kami ketahui, anna taqidal ihya bi iznil imam amrun la budda minhu, bahwa kalau kita bicara tanah mana yang bisa kita urus, tanah mana yang bisa kita kelola agar bisa menjadi milik kita, dan untuk menentukan ini ada pemilik atau tidak, maka secara umum kalau di zaman kita sekarang ini biasanya terikat dengan regulasi yang dibuat oleh negara. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan. Yadkhulu fi ismi ad-darurah mubasyarah fi ba'di al-manatik, dan bahkan itu sampai di level darurat gitu ya, di level wajib di sebagian wilayah, di sebagian tempat. Memang harus di situ sangat saklek dan sangat ketat sekali regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kepemilikan lahan ataupun kepemilikan tanah. Wa yadkhul fi al-hajah au al-maslaha fi manatik ukhra, dan di area yang lain, wilayah atau tempat yang lain itu mungkin belum sampai di tingkatan wajib. Jadi ya masih anjuran, masih saran, masih sifatnya sebaiknya. Jadi nanti kalau dilihat regulasi-regulasi itu, penerapannya lalu sosialisasinya di lapangan sangat mungkin berbeda-beda tergantung dengan lokasinya. Tapi secara umum kata Syekh, itu biasanya sudah ada aturan regulasi dari negara. Bima'na an naj'ala hadhil jiha la budda fiha min izni al-imam. Sehingga yang bisa kita lakukan, kalau memang ada lahan kita lihat kosong seolah tidak ada pemilik, maka kita lihat regulasi yang mengatur permasalahan itu. Apakah saya harus mendapatkan surat dari desa? Apakah saya harus punya surat misalnya dari kecamatan atau dari mana? Wa hadhil jiha yumlak fiha biduni iznil imam li'anna ad-dawla wahida walidzalik law qala qail la haja ila iznil imam fi balad ahliha aghniya. Dan nanti ada kondisi mungkin masyarakatnya, di sini dikatakan kita nggak butuh tuh izin dari negara, nggak butuh regulasi-regulasi yang mengatur, karena masyarakat di tempat kita itu orangnya sudah dikatakan kaya. Wa kullu insan indahu mazra'ah, dan masing-masing warga, setiap penduduk itu sudah punya lahan perkebunan sendiri, sudah punya lahan pertanian sendiri. Wa kullu insan indahu khauf minallah, dan kondisi masyarakatnya itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga mereka merasa khawatir, merasa malu kalau mereka mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka. Wala yumkin an ya'tadiya ala ahad, dan
hampir bisa dikatakan kecil sekali mereka melakukan penyimpangan ataupun kezoliman terhadap haknya orang lain. Maka bisa kita jawab, na'am, iya, kalau memang kondisi masyarakatnya di satu daerah itu semuanya kaya, semuanya punya lahan, semuanya tadi takut kepada Allah, ya kita nggak butuh regulasi mungkin, karena tidak perlu diatur pun insya Allah masyarakat sudah tertib. Kalaupun memang ada lahan kosong yang memang nggak ada pemilik, ya mereka akan klaim itu karena memang benar-benar tidak ada pemilik, bukan lahan orang yang kosong kemudian diserobot. Lakin laisat kulul manatik ala hadhihi al manzilah. Cuman kata Syekh, kita juga harus realistis bahwa tidak semua area, tidak semua daerah dan wilayah yang kondisinya seperti itu. Itu kan kondisi yang sangat-sangat ideal, di mana kekayaan masyarakat itu cukup, mereka punya lahan, pertanian, perkebunan, fa yu'ammam an-nizam wala ba's. Sehingga karena kondisi masyarakat kita itu kadang gapnya antara kaya miskin sangat jauh, bahkan kebanyakan tadi mereka serobot sana serobot sini, itu butuh yang namanya aturan, butuh dibuatkan regulasi. Idzan al-mazhab annahu la yushtaratu lil ihya'i iznil imam. Kalau kita lihat kembali penjelasan sebelumnya, itu sudah disinggung untuk pendapat dari mazhab Hambali sendiri itu tidak disyaratkan. Jadi bukan menjadi syarat untuk bisa memiliki tanah tanpa pemilik tadi perlu izin misalkan dari negara. Jawabannya tidak perlu. Ini pendapat dari mazhab Hambali. Wal qaulu ar-rajih, tapi kata Syekh Utsaimin pendapat yang lebih kuat wallahu alam dalam urusan ini atau dalam kasus ini, annahu yamlikuha biduni iznil imam illa idza asdaral imam amrahu. Nah, bisa kamu miliki kalau memang maksudnya bisa dimiliki tanpa izin dari negara, kecuali negara sudah membuatkan aturan, sudah ada ketetapan regulasinya yang mengatur perkara itu. Bi alla yuhya al ahadun ardon illa bi iznihi. Misalnya yang mau menjadi pemilik atas lahan-lahan yang masih kosong itu butuh izin. Berarti kita tidak boleh masuk, menduduki, memiliki itu kalau tidak ada izinnya. Wa idza amara al-imam alla yuhya ahadu ardan illa bi iznihi fahal tajibu ta'atuhu. Pertanyaannya lagi, kalau misalkan sudah muncul regulasi aturan dari negara, apakah sifatnya itu wajib untuk ditaati? Fahal tajibu ta'atuhu. Al-jawabu na'am tajibu ta'atuhu. Jawabannya iya, wajib untuk ditaati. Alasannya adalah li'anna ta'ata waliyil amr, karena kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada pemimpin kita, itu adalah perkara yang wajibah, sifatnya wajib. Dalam urusan apa? Fi ghairi maksiatillah, untuk perkara-perkara yang di situ tidak dalam kategori maksiat, maka wajib kita taati. Wa tanzimul aradi. Lalu kalau tadi ditanya, apakah menertibkan kepemilikan tanah ini termasuk maksiat? Jawabannya tidak. Wa kaunun nas la yu'tuna illa bitarkhisin wa hududin madbutah laisa min maksiatillah. Jadi kalau kita memberikan ketetapan seseorang misalnya bisa dia klaim untuk kepemilikan lahan yang kosong tadi, tapi ada batasnya. Misalnya jatah kamu sekian persen, atau jatah kamu tadi dari daerah sini ke sini luasnya sekian maksimalnya per orangnya. Sudah dikasih plot. Ini tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Bal huwa min hifzi huquqi al-ibad.
Bahkan ini justru sebuah praktek yang bagus karena mewujudkan penjagaan terhadap hak-haknya manusia. Kalau nggak gitu nanti orang rebutan, kalau nggak gitu nanti yang menguasai adalah ya orang-orang yang punya power saja. Makanya diatur, dibuatkan regulasi supaya semua punya kesempatan yang sama. Fi daril Islam wa ghairiha. Nah, sekarang mau dibahas lagi wilayah tempat tanah itu berada. Apakah itu berlaku saja di negeri Islam atau selainnya? Nah, ini juga menjadi pembahasan yang sering sekali diperdebatkan mengenai negeri Islam itu tuh yang gimana? Apa definisinya? Batasannya ini disebut dengan negeri Islam itu yang seperti apa? Yakni man ahyaha malakaha sa'un kana fi daril Islam wa ghairi daril Islam. Maka kalau dia ada tanah kosong, dia bisa miliki tadi, ini berlaku baik di wilayah kaum muslimin ataupun di wilayah non kaum muslimin. Wa darul Islam hiya allati ghalaba 'alaiha al-Islam zuhuran wa syuyu'an. Beliau di sini memberikan batasan yang kita sebut dengan negeri kaum muslimin, yaitu adalah wilayah-wilayah, negeri-negeri yang ghalaba 'alaiha al-Islam. Islamnya mayoritas di situ. Secara apa? Ya, secara tampilan, zahirnya, dan secara penyebaran. Nanti realitanya apa yang bisa kita saksikan? Kalau memang Islam mayoritas di tempat tersebut, di negeri tersebut, maka yu'dzan fiha lis-shalah. Orang mendapatkan izin untuk sholat. Jadi mau sholat nggak susah. Mau sholat masjid banyak. Mau sholat tidak ada larangan-larangan. Azan bisa dikumandangkan. Wa tuqamu fiha al-jama'at. Di baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, sholat hari raya, itu mereka bisa laksanakan berjamaah tanpa ada halangan ataupun hambatan. Wa yusamu fiha Ramadan wa yu'lan, dan mereka juga puasa Ramadan, dan bahkan itu diumumkan, bukan sekedar puasa diam-diam, tidak. Tapi memang ditunjukkan ini kita sholat tarawih, besok puasa. Bahkan diumumkan dan terang-terangan. Jadi emang terang-terangan kita puasa, nggak ada yang memperkarakan. Kemudian wa tadhhar fiha sya'air, dan simbol-simbol keislaman itu nampak, muncul dia. Hatta wa in kana fiha kufar, meskipun memang tidak 100%. Artinya ada nggak non muslimnya? Ada. Tapi simbol-simbol Islam dan tadi praktek-praktek keberagamaan itu muncul. Kemudian falaqudira annal kuffar fiha 50% atau aksar fahiya darul Islam. Nah, tadi kan acuannya adalah taglibnya ataupun kita bilang secara jumlah mayoritas. Jadi kalau dia lebih dari 50 itu kan umumnya mayoritas. Mestinya ketika dia mayoritas dia bisa menampilkan simbolnya, menampilkan praktek keagamaannya, menampilkan apalagi syiar-syiarnya. Nah, bagaimana kalau misalkan jumlah kaum muslimin kurang dari 50% di negeri tersebut? Bisa nggak kita bilang itu negerinya kaum muslimin? Masih bisa, selama tadi identitas muslimnya, praktek beribadahnya, kemudian syiar-syiar agamanya, azan kumandangnya 5 kali sehari, kemudian nanti lagi ditambah untuk sholat kalau misalnya ibadah-ibadah yang sunnah seperti sholat tarawih dan seterusnya, tidak ada halangan. Misal ini dikatakan tetap darul Islam madama hukmul Islam ghaliban alaiha, selagi hukum-hukum Islam itu diterapkan di situ, dipraktekkan ya. Mereka masih berpakaian dengan menutup aurat, pakai jilbab dan seterusnya.
Amma idza lam yakun hukmul Islam 'alaiha ghaliban fahiya darul kufur. Sedangkan kalau yang berlaku kemudian yang tampak di masyarakatnya itu justru hukum-hukum selain Islam, maka ini dihukumi sebagai darul kufur, negeri kafir, negerinya non muslim. Walau katsura fiha al muslimun, meskipun jumlah kaum musliminnya banyak di situ. Tapi kalau ternyata mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mau ini mau itu dipersulit, syiar-syiar agama Islam tidak bisa ditampilkan, ya berarti yang mendominasi, yang menguasai di situ adalah non muslimnya. Wal i'tibar bil mazhar waz zahir. Jadi kita acuannya, kata Syekh, kalau menilai itu lihat yang zahirnya, lihat yang tampaknya, yang munculnya itu mana. Oh, yang muncul nih kaum muslimin, dan mau cari masjid nggak susah, mau sholat 5 waktu berjamaah gampang. Wa yadullu li hadza anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qauman amsaka hatta yattali al-fajr. Nah, apa dasarnya, kata beliau? Dasarnya adalah dahulu Nabi itu ketika ingin menyerang, ingin berperang dengan satu masyarakat, dengan satu wilayah, ketika ingin mendakwahkan, dan salah satunya caranya tadi dengan berperang, itu ditahan dulu sampai waktu subuh, terbit fajar subuh. Apa yang dicek, yang pengen diketahui oleh Rasul itu apa? Fa in azzanu imtana'a min qitalihim. Kalau daerah tersebut dikumandangkan azan, maka Rasul nggak jadi nyerang. Imtana min qitalihim. Ini kan berarti kalau ditanya, di masyarakat itu ketika dikumandangkan azan, itu kan syiarnya agama Islam. Berarti orang sholat tuh berjamaah di situ. Diserang? Enggak. Berarti secara zahir yang tampak ya negeri itu kaum muslimin. Tapi kalau misalkan sudah masuk waktu subuh, wa in lam yu'adzinu qatalahum, ya sudah diserang oleh Rasul. Kalau memang ternyata tidak dikumandangkan azan subuh, berarti secara zahir, berdasarkan apa yang terlihat, yang tampak dan terdengar, ini bukan negeri kaum muslimin. Meskipun bisa jadi ada tuh kaum muslimin di situ. Famasalan, nah beliau memberikan contoh, bilad Auroba, untuk negeri Eropa, ya negara Eropa, al-an bilad kufur. Kalau sekarang kita lihat, kata beliau, ini adalah negerinya non muslim, negeri kafir. Kenapa? Li'annal hukma asy-syai'a, karena hukum-hukum yang diterapkan wazahir, dan kemudian yang tampak di masyarakat, yang muncul di masyarakat itu adalah kekufuran, huwa al-kufur. Wa in kana yujad fiha jam'iyat islamiyah, meskipun ada komunitas-komunitas kaum muslimin itu ada, tapi itu tidak mendominasi, tapi itu tidak di banyak tempat. Wa rubbama yujad fi ba'dil bilad. Jadi kalau yang tadi misalkan kita mau cari masjid, mungkin butuh perjalanan sekian puluh menit untuk mengakses masjid tersebut. Dan tadi azan mungkin tidak terdengar tuh di semua tempat. Wa rubbama yujad fi ba'dil bilad hunaka manatik tuqamu fiha al-jama'at wal jum'ah lakinnaha bilad kufur. Bahkan kata beliau, ada juga di sebagian tempat ini sudah sampai di level ditegakkan tuh sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat, tapi tetap saja itu disebut dengan negeri kafir, negerinya non muslim. Li'annal ghalib, yang mayoritas di situ, kemudian yang diterapkan di situ, yang mendominasi itu adalah hukum-hukum non muslim, al-kufar. Fa idza qudira anna syakhsan tamallak fi Auroba wa ahya ardan fahiya malakahu syar'an. Nah, kembali kepada konteks pembahasan kita,
Kalau misalkan seseorang dia mendapatkan tanah tuh di Eropa masih kosong, tidak ada pemiliknya, lalu diurus sama dia, dikelola, maka pertanyaannya itu bisa nggak jadi milik dia? Jawabannya bisa. Dan ini secara syariat juga tidak ada pelanggaran. Wala ahadun yunazi'uhu fiha idza tamma al-ihya, dan tidak boleh ada yang merampas ataupun merebut dari dia jika sudah dikuasai atau dimiliki oleh orang tadi. Wa qila inna darul Islam man kana aksar ahluha muslimin. Aksar ahliha muslimin ba'dhan nazar ani al-hakim. Wa qila, jadi makanya tadi kenapa bicara batas untuk mendefinisikan ini negerinya kaum muslimin atau bukan, negara Islam atau bukan. Itu makanya banyak versi dan muncul perdebatan-perdebatan. Makanya di sini beliau juga memunculkan hal itu. Ada yang berpendapat bahwa negeri Islam itu adalah ketika secara jumlah mayoritas penduduknya agamanya Islam. Ini salah satu pendapat. Pendapat lain mengatakan untuk negara Islam itu adalah yang menetapkan, yang memutuskan hukum itu adalah Muslim, meskipun kebanyakan secara jumlah penduduk itu non Muslim. Wal ulama ikhtalafu fi hadza ikhtilafan kabira. Dan di sini saya juga sudah memberikan warning. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perkara ini cukup besar. Lakin aqrabul aqwal annahu ma'alan fiha bil Islam. Tapi beliau tadi cenderungnya memilih ataupun mengikuti pendapat bahwa batasannya itu adalah apa yang tampak, apa yang terlihat secara zahir, syiar-syiarnya, kemudian tadi kebebasannya bagi kaum muslimin untuk mengekspresikan keagamaan mereka. Kemudian di sini dikatakan wal anwah ka ghairiha, al anwah ma futiha bisayf ay anna biladul kuffar, anna biladul kufr al maftuha bisayf ka ghairiha min bilad allati futihat sulhan. Nah, daerah jajahan ini kan kita menguasainya ataupun membukanya. Di sini konteksnya berarti itu negerinya non muslim, lalu dimiliki ataupun dibuka dengan apa? Dengan jalur perang. Maka ini sama seperti negeri-negeri yang dikuasai, ditaklukkan, dibuka dengan jalur damai. Jadi kita bisa membuka, kita bisa menempati atau memiliki satu negeri. Tadi bisa dengan cara damai ataupun dengan cara berperang. Fa idza ahya ardhan maitatan fi biladin futihat unwatan fahiya lahu wa ma zala al muslimuna yatabaya'una hadhihi al aradi, amma qawlu ba'dil fuqaha minhum ashabul imam Ahmad fil masyhuri anhum annahu la yuba'u ghairul masakin mimma futiha unwatan. Jadi ini tetap bisa menjadi milik si orang yang memiliki tanah yang tanpa pemilik tadi, meskipun dia berada di area atau di negeri yang didapatkan dengan cara berperang. Walaupun memang sebagian fuqaha itu berpendapat, dan ini yang masyhur juga dari kalangan Imam Ahmad, itu tidak boleh dijual kecuali tempat tinggal saja. Dia ada pendapat seperti itu. Fa hada qaulun mukhalif lima jara bainal muslimin, tapi ini kata Syekh Utsaimin dikomentari pendapat yang agak berbeda dengan pendapat-pendapat yang
berlaku di kalangan kaum muslimin. Fa innal muslimina mundu fatahu hadhil bilad wa hum yatabaya'un al-aradi wal masakin wa yamlikunaha wa kadzalika fima futihat sulhan. Jadi mereka memperjualbelikan, itu bukti bahwa mereka memang memiliki lahan itu, area itu. Karena dia sebagai pemilik ya bisa diputar, bisa ditransaksikan ke pihak lain. Wa yabquna fiha bil jizya amma ma'sulih ala annaha lahum fa innaha la tamlik bil ihya li anna al arduhum lakin ma solihu ala annaha lana wa nukirruhum fiha bil jizya aw bil ahdi fa innaha tumnak. Wa zahiru kalami al muallif annahu la farqa baina Makkah wa ghairiha lakin hadha fihi khilaf. Nah, sekarang bagaimana dengan status tanah yang ada di Mekah? Di sini ada yang mengatakan tidak ada perbedaan antara Mekah dengan tanah yang lain, dengan negeri ataupun wilayah yang lain, tapi sebagian mengatakan berbeda. Dan di sini ada khilaf juga, li anna Makkah masy'ar yajibu ala kulli muslim an yaqsidahu li yu'addi manasikul hajj. Karena Mekah itu menjadi simbol, Mekah itu menjadi syiar, dan dia menjadi tujuan ketika orang menunaikan ibadah haji. Walaysat khassah li ahad, sehingga kalau dikatakan apakah bisa dimiliki oleh seseorang, ada yang berpendapat tidak bisa. Walihada qala fuqahauna rahimahumullah innahu la yasihu bai'u masakinha fi masakinha la ijarataha wala ijaratiha li anna. Dan di sini dikatakan tidak sah diperjualbelikan, termasuk juga tidak sah disewakan. Li'annaha tu'tabar ardu masy'ar la yamlikul insanu fiha syai'an ala wajhi tam kama yamlikuha fi ghairiha. Jadi dikatakan kamu tidak menjadi pemilik secara sempurna pada tanah tersebut, pada wilayah Mekah. Tapi ya tempat tinggal yang kamu miliki, tapi untuk tanahnya itulah tuba. Dan ini pernah juga kita lewati pembahasan mengenai status tanah Mekah ini. Wa yara Syekhul Islam rahimahullah qaulan wasatan fi hadza fayaqul, dan di sini dibawakan pendapat dari Syekhul Islam di mana di situ dikatakan dia bisa dimiliki dengan cara tadi diurus, kita kelola, dan bisa juga dimiliki dengan cara diwariskan, bisa dimiliki dengan cara diperjualbelikan, gitu ya, tapi tidak boleh untuk ditakjir, sewakan. Faman istaghna an makanin wajaba badluhu li ghairihi. Kalau dia ngerasa sudah cukup, dia berikan kepada yang lain. Walau anna nas masyau ala kalami Syekhul Islam la hasala fi dzalik sa'ah 'azimah linnas. Wa wajhu dzalika anna an-nas la yabnuna illa ma yahtajuna ilaihi faqat. Jadi di situ boleh nih kamu pakai, tapi sebatas keperluan. Yang lain sudah. Wa dalam yabnu illa ma yahtajuna ilaihi, kemudian qadimal hujjaj fa inna man wajada sakanan mabniyan bil hijaratin sakana wa illa fa al khiyam. Wal qaulu tsalis fil mas'alah anna makata ka ghairiha. Tadi ada pendapat satu itu gak boleh sama sekali, pendapat kedua masih memberikan ruang dengan cara tadi dipakai sesuai kebutuhan. Nah, pendapat ketiga di sini mengatakan bahwa anna makata, Mekah itu kaghairiha, sebenarnya sama saja seperti tanah wilayah yang lain. Artinya sama, dia bisa untuk diperjualbelikan, dia bisa untuk disewakan. Dan wal amalul an ala hadzal qaul. Nah, realita ini yang kita saksikan sekarang. Jadi kalau kita misalnya mau beli tanah yang ada di Mekah, boleh enggak? Boleh.
asal ada duit kita, asal ada yang jual. Wa hadha huwa alladhi la yumkin al-amal bisiwahu fil waqtil hadir. Dan di zaman kita sekarang, kata Syekh Utsaimin, itu enggak mungkin kayaknya kita mengamalkan, menerapkan pendapat satu, pendapat dua. Yang bisa kita terapkan ya di zaman kita sekarang ini adalah pendapat yang ketiga tadi. Li'annana in qulna bil madhhab fa huwa qaulun dha'ifun la yumkinul amal bihi. Kalau kita tetap kekeh dengan pendapatnya mazhab Hambali tadi, kata Syekh, sebenarnya itu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah dan enggak mungkin kita mau terapkan. Wa in qulna bi ikhtiyari Syekhul Islam sara hunaka khusumat wa adawat wa baghdha. Fa idza qadimal hajj wa waqafa 'indal bait wa qala li sahibil bait al bait yujad fihi hijr farigah. Nah, kalau pakai versinya Syekhul Islam, nanti yang terjadi adalah muncul permusuhan, sengketa, keributan. Kenapa? Karena yang boleh kita pakai hanya sesuai kebutuhan kita. Jadi begitu nanti datang tuh para jamaah haji, dia lihat, oh rumah kamu ini kan 5 kamarnya, yang dipakai cuma 2, sisa 3 kamar kosong. Tadi sesuai prinsip, yang 3 ini nggak boleh kita miliki karena kita butuhnya cuma 2. Kira-kira ribut nggak? Ribut. Ini ngapain kamu, nggak ada urusan di sini, kamu nggak bangun kok tiba-tiba kamu mau kuasai gitu ya. Fahuna yahsul niza wa khasam. Jadi muncul tuh perkelahian, keributan. Summa hal yumkin an naqul lilladzi ja'a liyasta'jir lakal haq an tas'al sahib al-bait kam a'ilatak wa kam fil bait wa zaid la budda. Nah, ini di sini dikatakan kalaupun mau dibuat seperti itu sulit. Bagaimana kita mau datang kemudian kita interogasi, kita tanya-tanya, berapa jumlah anggota keluarga di sini, Pak? Terus yang kepake berapa kamar, yang kosong berapa? Ini jelas menyulitkan. Walihada masa al-qudha al-an al-annaha, maka pengadilan sekarang, penetapan regulasi dan yang lainnya, dia bisa diperjualbelikan, bisa dimiliki, bisa disewakan. Lakin alal mazhab yakulun idza lam yajid makanan illa bi ujrah dafa'aha wal itsam alal akhidh. Nah, kalau kita kembali ke pendapat satu tadi bilang, kalau kamu di Mekah enggak dapat tempat, boleh kamu sewa, tapi nanti yang nanggung dosanya yang mengambil uang sewa. Hadza fihi usawa ala ludzalika bi anna suknahu fi hadzal bait haqqun lahu. Nah, ini kan sebenarnya agak sedikit lebih longgar. Cuman ya resikonya nanti ditanggung yang menyewakan. Alasannya itu hak saya loh pakai di situ. Kok kamu halangi? Fa idza qala sahibuhu la yumkin. Gak mungkin tuh kita mau apa? La yumkin antaskuna illa bi ujra fa ma'nahu annahu mana'ak. Wa bihadza taqrir na'rif anna ba'dal bilad allati yakuluna fiha la budda an tu'amman ala sayyaratik wa hajatik wa anta tara anna ta'min haram li'annahu minal maisir. Nah, sekarang beliau agak melebar turunan dari pembahasan tadi. Kalau misalkan ada putusan di sebagian negeri, di sebagian negara di mana ada peraturan yang mewajibkan. Apa peraturannya? Wajib mengasuransikan kendaraan. Mobil misalnya, motor wajib diasuransikan. Dan kita berpandangan bahwa asuransi itu haram. Berarti kan ada 2 hal yang bertentangan. Apa pandangan kita? Asuransi haram li'annahu minal maisir. Dia termasuk bentuk untung-untungan. Falaka fi
hadhil hal an tu'tiyahum wa humul asimun. Kalau begitu gimana? Kita mau nggak mau kita butuh mobil, tapi kita tidak bisa memiliki mobil ini kalau nggak ikutkan asuransi. Karena itu sudah sifatnya dipaksa. Berarti boleh kita kasih, bayarkan saja asuransinya, nanti yang tanggung dosanya adalah yang memaksa. Li'annahu la yumkin an nudayyiq 'alan nas wa nafut masalihahum. Kan kita tidak mungkin untuk mempersulit orang dan kemudian menghilangkan kemaslahatan yang ada pada dirinya. Sehingga kita katakan untuk ambil saja mobilnya. Kalau akad asuransinya tadi tidak bisa dipisahkan, ya silakan dilanjutkan, tapi nanti yang nanggung dosanya yang mewajibkan dan melazimkan itu. Lakin aqmir fi nafsik annaka mazlum wa annaka mukrah ala bazlika saman at-ta'min. Jadi kamu perlu tekankan kepada dirimu bahwa kamu itu adalah pihak yang dizolimi. Aslinya saya nggak mau. Jadi karena kalaupun mobil ini rusak ataupun mobil ini ada masalah, ya saya keluar uang, saya tanggung sendiri. Wa fi hadhil hal idza qudira 'alaika hawadits aksar mimma dafa'ta fa innaka la tastahiq hadza az-zaid. Nah, ada konsekuensi hukum yang ini juga harus konsisten dipegang. Begitu misalnya kita kecelakaan, atau misalnya mobil itu ditabrak orang. Nah, harusnya jumlah premi yang kita bayarkan mungkin cuma 100 juta. Tapi nanti pas cair jumlahnya berapa? 200 juta. Alhamdulillah. Maka sisanya atau kelebihannya nggak boleh kita ambil, karena itu adalah goror. Maka kalau kita berpandangan bahwa asuransi tadi bermasalah, kemudian terjadi klaim dan nilainya lebih besar dari premi kita, jangan diambil. Itu bukan hak kita. Li'annaka ta'taqid annal 'aqda batil wa haram fakhudh ma khasirta aw ma dafa'ta fi ta'min wal baqi imtani' minhu. Jadi yang berhak diambil itu sesuai dengan berapa yang kita bayarkan, yang kita dulu setorkan ke asuransi itu berapa. Fa in abau illa an ta'khudahu fakhudhu wa tasaddaq bih. Nah, pilihannya tadi yang kedua, bilang saya hanya mau ngambil 100 juta sesuai yang saya setor. Kalau mereka nggak bisa, Pak, ini harus diambil semua. Ya sudah, ambil semua. Nanti ini dibersihkan dari harta kita. Tasaddaq bihi takhallusan minhu. Jadi kita berlepas diri, kita bersihkan harta kita. Wa bihada, dengan cara seperti itulah kita akan selamat dari permasalahan-permasalahan yang menimpa sebagian orang. Jadi urusan asuransi ini, kata beliau, ya banyak orang mungkin sangkut di situ. Ada yang sudah bayar premi mungkin puluhan tahun atau belasan tahun, tapi ternyata tiba-tiba pihak asuransinya tutup, pihak asuransinya tidak memberikan hak-haknya. Innahu fi biladin la yumkin an yashari sayyarah wala an ya'mal ay amalin illa bita'min. Jadi kita hidup di zaman enggak bisa tuh beli kendaraan, kerja atau apa kecuali terlibat dengan asuransi. Ini harus diasuransikan, itu diasuransikan. Maka solusinya seperti tadi, hadzal makhraj walhamdulillah wal itsam alal akhir. Sehingga yang menanggung dosanya yang mewajibkan itu, yang mengharuskan, yang memunculkan itu. Hingga kalau dia sifatnya opsional, mungkin orang akan lebih enak mau ambil atau tidak. Tapi kalau sudah sifatnya tadi perintah, keharusan, ini agak nggak bisa kita ngapa-ngapain. Kemudian juga yamlik bil ihya, maka rubamin amir in lam yata'allaq bi maslahah, yakni annal ihya la yusyarat an yakuna ba'idan
fa yamlik bil ihya maqruba min amir hatta wa in la saqahu fala anna rajulan qad bana baitan wa ma haulal bait laisa li ahad fa bana huwa bi jambil bait wa laisa bainahuma illal jidar fa innahu yasihul ihya. Jadi kalau kita bicara tanah tanpa pemilik itu tidak selalu gitu ya, tidak selalu dia berada di lokasi yang jauh, tidak selalu berada di pelosok atau pedalaman, enggak selalu. Bisa saja nanti ada kita bangun rumah, di samping rumah kita lahan kosong dan enggak ada tuh pemilik. Bisa enggak dimiliki? Bisa. Cuman memang secara peluang untuk daerah-daerah di luar kota yang agak ke pinggir itu yang masih punya peluang, ada lahan-lahan kosong tanpa pemilik itu masih mungkin. Kalau di kota-kota meskipun ada peluang tapi sangat kecil. Kemudian lakin yaqulul muallif in lam yata'allaq bi maslahatihi fa in ta'allaq bi maslahatil amir li kaunihi mar'a li dawabihim aw finaan li ilqa al-kumama muhtataban lahum fa innahu la yamlik wa la yajuzu li ahadin an yatamallakaha. Nah, tapi kalau memang lahan kosong itu tidak kosong begitu saja, dalam artian ada fungsinya, berupa apa? Dia sebagai tempat pembuangan, atau dia sebagai area terbuka, dia sebagai aliran air dan yang lainnya, ini tidak diperbolehkan karena untuk kemaslahatan umum atau tadi bahkan kepentingan si orang sebelah kita. Kemudian di sini dikatakan fala takunu mawatan hasba ta'rif al-fiqhi. Ini kalau dia tanah yang sudah terikat dipakai warga buat apa? Ya dipakai warga tadi. Ini buat tempat kita ngumpulin sampah atau dipakai buat sumber air kita, dipakai untuk kepentingan-kepentingan bersama, maka ini tidak disebut sebagai tanah yang tanpa pemilik. Karena secara umum itu dipakai kepentingan umum. Kemudian di sini dikatakan apakah talib sahibul bait hadzal ladzi ahya min ba'd bi qimati al-jidar alladzi bainahuma al-jab la yutalibu li anna hadzal rajul bana al-jidar ala annahu himaya baitahu wa annahu mulkuhu wa hadza tajaddad ihya'uhu fala yutalibuhu bi qimati al-jidar alladzi bainahuma. Nah, jadi kalau dalam konteks misalkan ada tanah kosong tanpa pemilik dan itu bersebelahan berdampingan dengan tanah warga yang lain dan itu sudah dibuatkan pagar. Jadi sudah kekunci tuh di pagar. Yang sebelah sini dia bikin pagar untuk rumah dia, yang sebelah belakang bikin pagar juga untuk area dia, yang sebelah kanan bikin pagar juga. Berarti kan ini sebenarnya sudah kekunci dengan pagar, tapi nggak ada pemilik. Apakah pagar-pagar tadi kita perlu bayar juga? Jawabannya tidak. Ya pagar milik yang bangun, yang ini punya kita. Walaupun kita diuntungkan tidak bikin pagar, sudah dapat pagar gitu ya. Kemudian ta'akhir ahadu al-jarain fi imara manzilahu hatta yumar al-akhar fa yaskut anhu qimatul jidar li anna ba'dhan nas qad tahayyal wa yaqul ata'akhir fil bina wa idza bana jari saqata anni qimatul jidar fa fi hadhihi al-hal yusin qada an yulzim bima yustahaq alaihi min qimatil jidar saddan lihyal al-mutahayyilin. Nah, boleh nggak kalau misalkan tadi bersebelahan kita mau bangun rumah tapi kita nggak mau bikin tembok lagi,
Terus udah, tembok ini kita pakai saja. Temboknya tetangga, kita nggak bikin tembok, tembok ini kita pakai. Dengan dalih apa? Loh iya, saya bangun rumahnya belakangan setelah ada tembok. Daripada bikin tembok baru, mending manfaatin tembok ini, kan gitu. Ini jawabannya tidak dibenarkan kecuali diizinkan oleh yang punya. Karena secara status tembok yang sudah berdiri ini bukan punya kita, punya tetangga kita. Amma idza kana al-jar laisa lahu niyyah, kalau dia sebenarnya tidak ada niat-niat yang semacam tadi, fa innahu la yalzamuhu an yadfa syai'an min qimatil jidar wa li hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun memang tadi kalau dengan pembahasan sebelumnya ada tembok ini, kalau di awal dia tidak ada niat-niat yang buruk gitu ya, ini boleh dipakai. Tetangga pinjam tembok kita tuh boleh. Tapi kalau memang dia dari awal sudah mau bangun tapi sengaja mundur telat biar dia nggak perlu bangun tembok, nah di sini boleh kita tuntut untuk biaya. Kan kamu udah jelas mau bangun. Jadi memang pembahasan semacam ini agak sensitif kaitannya dengan hak-hak para tetangga. Jadi ketika membahas syuf'ah dan juga hak tetangga, ini sudah muncul juga pembahasan ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Mali arakum anha mu'ridina wallah la armiyanna biha baina aktafikum." Itu kayu yang mau disenderkan ke tembok tapi tetangganya tidak berkenan. Maka itu dimarahin oleh Abu Hurairah. Jadi sebenarnya ini butuh pengertian dari dua pihak. Kadang sengketa di masyarakat, keributan antar tetangga, itu ketika pihak yang butuh itu kadang nggak ada tata krama. Kamu kan butuh tembok warga, kamu butuh tembok tetangga kan, ya minta tolonglah izin, konfirmasi, bicarakan baik-baik. Pak, bisa nggak Pak saya pakai temboknya Pak untuk maku tiang, untuk masang besi. Itu kan harusnya yang dia sampaikan karena dia butuh dan dia perlu apa? Perlu hormati itu yang sudah punya tembok. Sebagaimana kita disarankan ketika itu punya kita dan kapasitas tembok sebenarnya cukup gitu ya. Dan ketika membahas masalah tembok ini kan lihat kapasitas tembok. Pak, mohon maaf, tembok yang saya bangun itu ketebalannya cuma sekian. Misalnya cuma pakai batu bata, bata ringan. Beda kan kalau dia pakai batanya batako yang di semen itu, atau pakai batu bata biasa. Pak, ini ketebalan tembok kita itu kapasitasnya hanya untuk menahan beban yang seperti ini speknya. Kalau Bapak mau numpang, ini nggak kuat temboknya Pak, punya potensi jebol atau nanti muncul mudorot. Nah itu dikasih tahu. Tapi kalau misalkan ini posisi aman, kemudian Pak ini ukuran tembok kita memang ukuran 3 tembok ini Pak, nggak apa-apa kalau mau pakai bisa. Jadi perlu saling pengertian nih dari dua pihak. Kita yang sebagai tetangga yang butuh, ya sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Jangan kemudian mentang-mentang bilang, kan kamu harusnya pinjamin saya, kamu harusnya biarkan saya pakai itu, pasang kayu ke tembok-tembok kamu supaya saya nggak perlu bangun tembok. Nah ini kan komunikasi-komunikasi yang tidak baik seperti ini bikin masalah baru nantinya. Kemudian waman ahata mawatan aw hafara bi'ran fa wasala ilal ma aw ajra'ahu ilaihi min ainin wa nahwiha. Nah, sekarang dalam kasus apa? Praktek untuk menguasai tanah gitu ya. Jadi apa saja gitu ya, cara yang bisa dilakukan untuk menguasai tanah tanpa pemilik tadi. Nah, yang pertama di sini ahata mawatan. Berarti dia buat apa? Dia buat pagar. Di pagar, di tembok. Sudah. Berarti nanti gara-gara dia sudah pagar, yamna ad-dukhul minhu, menghalangi orang untuk
masuk. Ya mungkin pagarnya bisa pagar kawat atau memang di semen keliling. Walaysa iton yasiron ka hajar au hajarain, yang dibilang tembok itu bukan sekedar batu setumpuk dua tumpuk, tidak. Tembok fungsinya apa? Keliling. Membatasi area ini nggak bisa dimasukin karena memang sudah saya tutup aksesnya, saya pagar. Baik tadi dengan kawat. Nah biasanya untuk lahan-lahan yang seperti itu orang gunakan kawat. Jadi dipatok kayu-kayu keliling, sudah nanti antar kayu dikasih kawat berduri biasanya. Ya ada juga yang pasang beton gitu ya, pasang tembok beton tuh ada. Tapi secara biaya lebih besar. Maka secara zahir ucapan penulis di sini walau kabira amma idza kana fi al-aradin syuhn bi an kanatil balad fi ard mahjuzah imma bil anhar wa imma bil jibal fa liwalil amr an yuhaddid wa yaqul la ahad yatamallak aksar min kadza wa kadza qadran wa dzalika min ajli alla yahtakirha ahad al-aqwiya. Nah, jadi di sini kalau bicara berapa yang dia bisa pagari, ya jawabannya sesuai dengan apa yang dia mau. Meskipun jumlahnya besar. Cuma nanti di sini ada penekanan. Kalau pemerintah melihat, negara melihat, ini nggak boleh dimonopoli, nggak boleh dikuasai oleh orang-orang yang berduit saja. Makanya jangan heran nanti kalau tidak dibuatkan regulasi bisa sampai ribuan hektar. Ribuan hektar dikuasai itu oleh siapa? Satu pihak. Ratusan hektar dikuasai oleh siapa? Satu pihak. Yang lain nggak dapat. Maka perlu dibuatkan batas per orang sekian ya Pak ya. Satu orang 5 hektar saja maksimal. Satu orang 3 hektar saja. Sudah, itu silakan panceng. Udah. Nanti yang lain yang belum punya kita plotkan. Itu kalau ada regulasi dan diterapkan. Kalau nggak ada, ya biasanya punya resiko kezoliman yang muncul. Kemudian, nah ini nanti cara halal yang lainnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita cukupkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.